wabarakatuh, pemirsa Nabawi TV. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak pula kita lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Muhammad Rifki, insya Allah akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Kesehatan Nabawi, yang insya Allah kita akan membahas hikmah wudhu untuk kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, kita sapa Dr. Muhammad Ali Toha Asgaf sebagai narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita pembahasan manfaat hikmah wudhu untuk kesehatan. Menurut dokter gimana? Ya, jadi begini, wudhu itu tentu adalah salah satu prosesi menuju ritual penting dalam Islam, yaitu sholat. Ya. Kita tidak ragukan lagi bahwa semua ritual dalam Islam itu adalah bermanfaat untuk kesehatan, termasuk diantaranya adalah wudhu. Ya. Nah, manfaat wudhu, hikmahnya bagi kesehatan adalah yang pertama berkaitan dengan penggunaan air. Itu yang sering kita sebut sebagai hidroterapi. Ya. Orang berwudhu, bersentuhan dengan air, pertama kita mencuci, ya kan, membersihkan badan kita, tangan, wajah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua juga di dalam keseharian kita, tentu kita sering bersentuhan dengan hal-hal yang bisa mengurangi kelembapan kulit kita. Maka pada waktu wudhu, bersentuhan dengan air, maka otomatis menambah kelembapan dari wajah, tangan, dan seluruh tubuh kita. Ya. Kemudian di samping itu dari aspek hidroterapi, ya, dari aspek airnya. Ya. Yang kedua adalah dari aspek pemijatan. Orang berwudhu, wajahnya digosok, ya, digosok. Dengan menggosok wajah ini, maka di dalam tubuh kita, di dalam wajah kita, itu ada beberapa titik-titik yang berpengaruh terhadap peremajaan kulit, ya. Nah, yang kedua bukan hanya di wajah, tapi juga di tangan. Kita memijat tangan kita, sehingga orang kalau berwudhu itu, manfaatkanlah wudhu itu juga untuk menggosok, memijat, ya. Sehingga peredaran darah dalam tubuh kita bisa lancar. Yang ketiga adalah yang juga penting, mencuci telinga. Ya. Di dalam telinga kita itu ada 72 titik akupuntur. Yang jika titik akupuntur itu ditekan, maka akan melancarkan qi, ya. Di dalam ilmu akupuntur disebut qi, yaitu energi, melancarkan energi ke seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, orang yang berwudu dan membiasakan membasuh wajahnya dengan sedikit ditekan, dan juga dengan sedikit menekan telinganya, ya, itu badannya akan segar dan akan lebih sehat. Orang yang membiasakan mencuci telinga dan menggosok telinga pada waktu wudhu, kesehatannya akan lebih baik daripada orang yang tidak melakukan itu. Berwudhu juga meningkatkan, memperbaiki metabolisme yang berlebihan. Ya. Kenapa demikian? Karena pijatan ini tadi dan karena sentuhan air ke dalam tubuh kita. Ya. Islam mengajarkan kepada kita kebersihan, tapi juga mengajarkan kepada kita tentang kesehatan. Ya. Dari aspek kebersihannya tadi dengan air, dan dari aspek kesehatannya tadi dengan pemijatan. Nah, tentu ini salah satu hikmah dari wudhu. Di samping wudhu itu membersihkan, dia juga meningkatkan kesehatan dan bahkan membantu menyembuhkan penyakit. Saya punya pasien yang kebetulan menderita sakit mah, ya. Nah, di antara kebiasaan yang saya ingin diterapkan adalah pertama, sholatnya tidak tergesa-gesa, kedua, banyak minum air putih, yang ketiga, menggosok telinga ketika wudhu. Jadi ini saya ingin menekankan di sini pengaruh faktor hidroterapi tadi adalah dengan berwudu maka kelembapan kulit kita akan diperbaiki, karena kita harus ingat bahwa sehari-hari kita lebih banyak di ruangan, dan ruangan kita sekarang rata-rata ber-AC. Dan AC itu membuat kulit menjadi kering. Setelah kita dari pagi kita bekerja misalnya di satu ruangan dengan AC, ya, kulit kita menjadi kering, dan pada waktu siang hari kita berwudu untuk membasahi kulit kita. Jadi membasahi kulit itu bermanfaat untuk peremajaan kulit, dan menggosok tangan, kaki, telinga, wajah kita juga akan membuat kita lebih muda, lebih awet muda. Oleh karena itu kita manfaatkan wudhu ini di samping untuk
merupakan pelengkap bagi ritual ibadah, dia juga hikmahnya adalah meningkatkan kesehatan kita. Gitu. Lalu apakah banyak juga kasus seperti banyak pasien kita gatal-gatal, berarti wudhu itu bisa satu terapi, dokter ya? Ya, jadi tadi kan ada dua tadi aspek kan. Pertama masalah hidroterapi. Jangan-jangan gatal-gatalnya karena kulitnya kering. Bisa timbul gatal-gatal. Kan orang yang kulitnya kering mudah sekali terangsang oleh debu misalnya. Atau benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Atau faktor yang kedua tadi, ya dengan pemijatan itu. Dengan melakukan pemijatan, oleh karena itu saya minta juga kepada pasien itu saya jelaskan bahwa jika berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, hendaklah digosok. Dengan gosokan, diratakan dengan sedikit menggosok. Ya, termasuk kepala juga, wajah tentunya, dan telinga jangan lupa. Ya, banyak sunah-sunah wudu juga bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya saja hidung. Ya. Dengan melakukan istinsyak dan istinthar, ya, menghirup air dan mengeluarkan air, maka hidung kita akan bersih dari kuman. Ini sudah ada penelitiannya. Masya Allah. Baik, pemirsa Menabui Televisi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah, kembali kita kepada acara Hikmah Wudhu untuk Kesehatan. Masih membahas mengenai, kita ingin memperdalam tadi masalah istinsyak berwudhu. Bisa antum lebih perdalam lagi? Ya, jadi istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, ya, sampai kira-kira kurang dari setengah panjang hidung kita. Dikira-kira aja, jadi kita menghirup air sampai kira-kira sepertiga sampai sebelum setengah. Ya. Kemudian istinthar adalah mengeluarkan dengan keras ya, mengeluarkan. Nah, apa manfaatnya? Pernah ada penelitian Dr. Sahatoh ya di Mesir. Ya, dia meneliti apa manfaatnya. Ternyata orang yang melakukan istinsak dan istinthar ya tentu itu jumlah kuman di hidungnya lebih sedikit. Masya Allah. Oleh karena itu kemungkinan terjadi penyakit seperti sinusitis lebih kecil. Kemungkinan terjadi penyakit peradangan hidung lebih kecil. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebersihan air juga. Kalau air yang kita pakai itu juga tidak bersih, ya tentu ya tidak memberi manfaat seperti itu. Makanya air yang dipakai untuk wudhu itu kan memang dipersyaratkan bersih, ya artinya tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Sepanjang ini 3 hal ini terpenuhi, maka air itu dianggap bersih. Dan kalau air itu bersih, penggunaan setelah istinsyak dan istinthar, maka hidung kita akan lebih bersih dari sebelumnya. Itu diantara manfaat dari istinsyak itu. Nah. Lalu ada juga pembahasan mengenai pembasahan wajah dan pembasahan kepala. Ya. Dan antum tadi bilang masih lebih ditekan, bisa lebih diperdalam lagi? Ya. Jadi kita kan juga melihat kadang-kadang orang berwudu itu hanya sekedar membasahi aja kan, membasahi aja. Alangkah baiknya kalau setelah di samping membasahi dia juga menggosok kan. Kalau wajah cukup digosok aja. Kemudian kepala juga begitu. Kepala sunnah ini kan seluruh kepala ini kan. Pada waktu meratakan air itu agak sedikit ditekan, tapi jangan terlalu keras. Karena di kepala ini kan banyak titik-titik juga. Ya, titik akupuntur dan titik bekam juga yang itu sensitif. Jadi gimana caranya? Ambil air kemudian digosokkan ke kepala sambil jalan menggosoknya itu, sehingga tidak perlu terlalu keras tapi ada sedikit tekanan. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah melancarkan peredaran darah. Kulit kepala kita ini banyak darah ya, aliran darah. Orang kalau melakukan itu dengan baik, maka otomatis kulit kepalanya sehat. Kalau kulit kepalanya sehat, otomatis rambutnya sehat. Ya, meskipun tumbuhnya rambut dan sebagainya tidak hanya dipengaruhi oleh dari faktor dari luar, tapi juga dari hormonal dan sebagainya. Namun ini termasuk salah satu cara untuk membuat rambut kepala kita menjadi sehat, baik, ya dan sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Dan juga banyak beredar di masyarakat masalah refleksi untuk kesehatan. Ya.
apakah itu bisa dengan berwudu kita udah melakukan refleksi dengan Bisa. membasuh kaki? Bisa, sepanjang kita pada waktu membasuh kaki sambil digosok, ditekan, ya kan, tekan secara sederhana aja. Jadi gini, refleksi itu di kaki kita itu diakui di dalam pengobatan tradisional itu ada banyak titik-titik ya yang berhubungan dengan kesehatan organ. Kalau organ kita itu tidak sehat, maka dari kaki itu kita bisa melakukan refleksi, melakukan tekanan-tekanan, ya. Dan tekanan-tekanan ini, refleksi ini bisa menjadi diagnosis terhadap penyakit, ya, dan bisa juga untuk pengobatan. Kalau yang namanya untuk pengobatan itu tidak harus terlalu keras ya. Kadang-kadang orang refleksi ini terlalu keras melakukannya sehingga orang merasa kesakitan ya. Tidak perlu sebetulnya. Dengan tekanan yang sederhana aja itu akan memberikan pengaruh kesehatan berupa apa? Lancarnya energi, peredaran energi dalam tubuh kita. Nah, pada waktu kita wudhu, kita gosok itu kaki sambil kita agak sedikit ditekan. Ya, termasuk telapak kakinya, sela-sela kaki dan sebagainya. Kan kita juga Rasulullah mengajarkan juga bahwa kita kalau mencuci itu sampai sela-selanya suruh bersihkan gitu kan. Jangan hanya sekedar cuci tangan hanya depannya aja, tapi sela-selanya juga digosok. Nah, ini sela-sela tangan juga begitu sama. Banyak mengandung titik-titik akupuntur yang bisa memberi manfaat untuk kesehatan. Gitu. Ini hikmah-hikmah dari wudhu diantaranya ini. Itu. Lalu gimana dengan pencegahan sakit gigi? Bisakah dengan berkumur contohnya? Oh, persis. Ya. Bagus juga. Jadi berkumur adalah salah satu sunnah wudhu. Ya. Otomatis kita sebagai umat Islam, kita bersyukur bahwa di antara ajaran kita dalam ritual itu diantaranya ada berkumur-kumur. Dengan berkumur-kumur kita akan membersihkan mulut, ya kan? Dan apalagi kalau diulang 3 kali, ya. Dan kita akan lebih mudah terhindar dari penyakit gigi dan penyakit infeksi di mulut. Karena kita harus tahu bahwa gigi itu juga menjadi pintu masuknya, ada sekitar 40 penyakit. Itu pintu masuknya dari gigi. Masya Allah, Masya Allah. Kalau gigi kita sehat, maka insya Allah terhindar dari sekian banyak penyakit itu. Nah, jadi kira-kira manfaat berkumur-kumur itu kira-kira seperti itulah. Itu. Nah, dari gigi pun bisa kita lari ke jantung, infeksi gigi, bisa juga ke ginjal. Ya. Juga terakhir, waktu pengalaman kita di ruang operasi, biasanya kalau cuci tangan itu seperti berwudu, ya, dokter ya? Iya. Seperti berwudu, ya, itu Masya Allah sebenarnya itu. Sekarang juga tradisi dalam cuci tangan, di dalam kesehatan itu, juga meratakan sampai di sela-sela jari yang dulu tidak pernah diperhatikan. Sekarang kan ada 6 langkah cuci tangan ya, yang diajarkan hand hygiene itu, yang diajarkan di mana-mana adalah untuk meratakan cuci tangan itu sampai ke sela-sela jari. Ya, ada 6 langkah cuci tangan. Nah, ini sebetulnya di dalam Islam sudah diajarkan. Banyak hadis tentang cuci tangan dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa cuci tangan itu penting. Pemirsa Nabi Televisi, demikian pembahasan kita di sesi yang kedua ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Nabi TV, terima kasih masih bersama kami dalam sesi yang ketiga ini. Masih membahas mengenai manfaat wudhu untuk kesehatan. Masih langsung kita membahas, bertanya apa yang mesti kita lakukan supaya lebih optimal dalam berwudhu. Ya, jadi ini tadi kan kita bicara manfaat wudhu jika wudhu itu dilakukan dengan baik dan benar, kan gitu. Nah, bisa jadi orang masih belum baik kan cara melakukan wudhunya itu. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama tadi kan saya katakan manfaat hidroterapi ya, air. Dan yang kedua manfaat pemijatan. Jadi kita konsentrasi di 2 hal ini. Pertama, air itu air yang bersih, ya. Kadang-kadang kita di antara kita banyak orang yang tidak memperhatikan tentang kebersihan air, ya. Kualitas air kita misalnya jelek dan sebagainya. Makanya kalau kita itu memang betul-betul memperhatikan kesehatan, maka perhatikan itu kualitas air itu. Jadi lakukan pemeriksaan air, ya. Kan di semua di seluruh Indonesia ini di tiap dinas kesehatan itu ada laboratorium untuk memeriksa kualitas air, ya. Kalau kualitas airnya itu baik, tentu manfaatnya ini lebih optimal lagi, ya.
Itu yang pertama tentang kualitas air. Kedua, mengerjakannya, cara mengerjakannya. Ya. Dikatakan bahwa kaum solihin itu kalau dia berwudu, sejak dia berangkat ke tempat wudu itu, dia sudah tidak memikirkan apa-apa dan tidak berbicara. Ya. Dia berkonsentrasi untuk wudu, sampai selesai wudu dia kembali ke tempat sholat, langsung dia sholat. Artinya apa? Konsentrasi di dalam melakukan wudu itu. Ya. Nanti mengenai sholat ini kan akan kita bahas tersendiri nanti. Ya. Konsentrasinya. Kemudian yang ketiga, manfaat pemijatan tadi. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan wudu itu dengan tertib, ya kan, kemudian dengan melakukan pemijatan dengan kesadaran yang baik, ya, maka otomatis manfaat hidroterapi dan manfaat pijat itu bagi kesehatan akan optimal, ya kan? Kan orang menggosok itu sebetulnya kan memijat. Jadi menggosok tangan, meratakan, ya, itu memijat juga, tapi dengan kekuatan yang sederhana, ya kan? Terus kepala juga begitu. Kan tadi saya sudah jelaskan, memijat kepala tidak usah terlalu keras, ya kan? Cukup dengan jalan yang sederhana, tapi tetap dilakukan ada penekanan. Kenapa? Ingat tadi saya bilang titik-titik akupuntur yang ada di kepala, yang kalau dirangsang memberikan manfaat untuk kesehatan, tapi tidak boleh dirangsang terlalu keras, karena kalau dirangsang terlalu keras bisa justru memberikan efek yang tidak bagus untuk kesehatan. Jadi sederhana aja lah. Ini wudhu ini kita lakukan dengan cara yang sederhana, yang biasa aja, sebagaimana kita biasa melakukan, ya. Cuma dengan sedikit dipijat dan dengan menggunakan air, memperhatikan kualitas dari air yang bersih dan mempunyai kualitas yang baik. Kita pada waktu berkumur, ada waktu memasukkan air ke dalam hidung, kan juga kita lihat kualitas airnya kan. Ya. Kalau kualitas airnya tidak bagus, kan sama aja seperti memasukkan kuman juga gitu. Nah itu yang saya pikir sudah waktunya sekarang ini menjadi perhatian kita tentang kualitas air ini. Ya. Lalu pertanyaannya, jika di rumah kita sepertinya airnya bersih, apakah itu udah jaminan kalau itu bebas dari kuman, seperti yang dokter sebutkan tadi di awal? Apakah kita mesti ngecek juga ke lembaga yang berwenang? Ya, yang paling bagus adalah laboratorium tentu. Ya kan, laboratorium yang akan menentukan. Karena kadang-kadang air yang kelihatannya bersih ternyata kandungan besinya tinggi, sehingga kadang-kadang tempat bak penampungannya itu berwarna lama-lama agak kekuningan ya. Atau misalnya kadang-kadang air yang kelihatannya bersih ternyata kadar E. coli-nya tinggi, yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau ini diminum masuk ke dalam tubuh tentu tidak bagus, ya kan? Tapi dalam hal ini agama kita kan sudah memberikan satu tuntunan, air yang bagus untuk wudhu itu bagaimana, ya kan? Artinya warnanya, perhatikan warnanya, ya kan, warnanya jernih. Kemudian yang kedua tidak berasa, jadi tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Tidak berbau. Ya. Kita kadang-kadang lalai dalam memperhatikan baunya air nih. Karena kita lihat kelihatannya oh ini udah bersih airnya, kita tidak perhatikan. Padahal kadang-kadang baunya bau besi kuat sekali. Bau kaporit misalnya. Bau kaporit ya. Atau baunya agak sedikit anyir gitu, misalnya gitu. Nah untuk air yang seperti ini ya kita sekarang ini kan sekarang modern, dunia udah modern, banyak cara untuk memperbaiki kualitas air. Kalau air yang seperti itu kita perbaiki kualitasnya. Jadi ini sebetulnya hikmah dari pembicaraan kita diantaranya adalah supaya kita juga memperhatikan air yang dipakai untuk wudhu dan air yang dipakai untuk keperluan konsumsi kita sehari-hari. Gitu. Lalu terakhir dokter, saya pernah dengar dengan istinsyak tadi bisa mendeteksi awal dari cyanosofaring. Apakah itu benar? Ada pembuktiannya secara ilmiah? Ya. Kalau orang cyanosofaring, ya tentunya tidak bisa hanya sekedar diagnosis dengan istinsyak istighfar itu, ya kan? Ini kan hanya pandangan-pandangan sederhana aja. Saya rasa saya tidak menyentuh terlalu dalam situ karena belum mengetahui secara ilmiah apakah benar itu bisa dipertanggungjawabkan statement itu. Ya. Mungkin terakhir dokter sebelum kita tutup untuk kesimpulannya dari pembahasan kita untuk saat ini. Ya. Kesimpulannya yang pertama adalah bahwa semua ritual dalam Islam itu menyehatkan.
Masya Allah. Semua ritual tanpa kecuali. Mulai dari sholat, puasa, haji, zakah, semua itu memberi manfaat untuk kesehatan. Semuanya itu. Ya. Baik itu kesehatan lahir, batin, sosial, spiritual. Itu satu. Yang kedua, bahwa khusus untuk wudhu ada dua hal. Manfaat terapi hidroterapi dan manfaat pemijatan. Yang semuanya tadi sudah saya jelaskan. Kita laksanakan wudhu dengan tertib sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah akan memberikan manfaat, meningkatkan kesehatan kita. Boleh dirasakan kira-kira 2 minggu dipraktekkan, nanti akan ada peningkatan ya. Insya Allah. Demikian pemirsa Nabi Televisi, ternyata begitu banyak manfaat berwudu untuk kesehatan. Dan ini adalah sekelumit dari manfaat-manfaat yang lain, termasuk juga ritual ibadah kita sehari-hari. Demikian sesi ketiga untuk episode kali ini. Kita akan kembali dengan episode-episode yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.